Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ginancang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Di video ini, saya akan membahas tentang bumbu dan rempah di Nusantara beserta makanan khas daerah di Indonesia. Makanan yang saya ambil adalah ayam rica-rica khas Manado, Sulawesi Utara. Tetapi, sebelum masuk ke pembahasan makanan, saya akan membahas terlebih dahulu sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Sulawesi. Pada mulanya, Sulawesi dikenal sebagai Celebes. Bangsa Eropa yang pertama kali datang di Sulawesi Utara adalah Portugis pada tahun 1563. Bangsa itu datang dengan 2 kapal kora-kora yang dipimpin oleh Pater Magalhaes ke Pulau Manado Tua. Tak hanya membaptis 1.500 orang, waktu itu mereka juga memperkenalkan cabai dan tomat. Selain itu, Portugis mendarat di pantainya pada tahun 1500-an dan mendirikan Pelabuhan Makassar. Kota pelabuhan tumbuh pesat karena perdagangan rempah-rempah yang berkembang memanfaatkan permintaan dari Cina dan Eropa untuk rempah-rempah eksotis seperti pala, bunga pala, dan cengkeh. Toli-Toli di Sulawesi dikenal sebagai kota cengkeh karena banyaknya produksi rempah aromatik yang dibudidayakan di perbukitan di sekitar kota. Menurut legenda, cengkeh dulunya sangat dihargai di Tiongkok karena pengunjung istana dinasti Han hanya diizinkan untuk menyapa kaisar jika nafas mereka terlebih dahulu dimaniskan dengan cengkeh Jawa. Sebelum penemuan pulau rempah-rempah, cengkeh ini bersumber dari Kesultanan Arab di jalur sutra yang mengontrol jalur suplai dan perdagangan. Jadi, Pulau Sulawesi dapat dikatakan sebagai penghasil pala, bunga pala, dan cengkeh. Sekarang, saya akan masuk ke makanannya yaitu ayam rica-rica khas Manado, Sulawesi Utara. Berikut resep yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah 1 ekor ayam potong 12. Lalu di sini ada bumbu halus. Bumbu halusnya yaitu 1 ons cabai keriting, setengah ons cabai rawit, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 cm jahe, sedikit kunyit, 3 butir kemiri, dan 3 cm lengkuas. Serta bumbu kasarnya yaitu 3 batang serai geprek, 1 lembar daun pandan, 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, daun bawang, 2 ikat daun kemangi, secukupnya garam, dan penyedap rasa. Langkah memasak. Yang pertama, cuci bersih ayam, dan baluri kunyit bubuk, air jeruk nipis, dan sedikit garam. Diamkan 10 menit, lalu digoreng setengah kering. Tumis bumbu halus hingga harum. Lalu, masukkan serai, lengkuas geprek, daun salam, dan juga daun jeruk. Masukkan ayam, aduk, lalu beri air secukupnya. Setelah air menyusut dan ayam empuk, masukkan daun kemangi. Aduk sebentar dan matikan kompor. Pindahkan ayam rica-rica ke mangkuk saji. Setelah itu, ayam rica-rica siap dinikmati. Untuk memasak ayam rica-rica, terdapat beberapa bumbu dan rempah yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, lengkuas, serai geprek, daun pandan, daun salam, daun jeruk, daun bawang, dan daun kemangi. Bumbu dan rempah yang telah disebutkan tadi memiliki karakteristiknya masing-masing, yaitu karakteristik bumbu segar dan lumat, serta karakteristik bumbu segar dan diiris. Karakteristik bumbu segar dan lumat adalah bumbu dan rempah yang dihaluskan, dapat menggunakan blender, alat penggiling, maupun cobek. Sedangkan bumbu segar dan diiris itu adalah bumbu dan rempah yang diiris, yang digunakannya diiris. Berdasarkan bahan-bahan tadi, karakteristik bumbu segar dan lumat contohnya adalah cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, dan lengkuas.
Sedangkan karakteristik bumbu segar dan diiris berdasarkan bahan-bahan yang digunakan tadi adalah serai, daun pandan, daun salam, daun jeruk, daun bawang, dan daun kemangi. Jawabannya adalah ya, terutama pada bagian ayam. Pada bagian ayam, pewarna alami yaitu kunyit yang berasal dari kunyit bubuk yang memberikan warna kuning. Kunyit di sini bukan hanya sekedar memberi pewarna alami makanan, namun juga menjadi penambah cita rasa makanan dan bahkan obat tradisional. Serta pada hasil jadi ayam rica-rica terdapat seperti warna merah, itu berasal dari tumisan bumbu halus yang di dalam bumbu halus tersebut terdapat kunyit juga dan cabai. Cabai juga merupakan pewarna alami yang dapat menghasilkan warna merah. Dan yang terakhir, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan kesan dan pesan terhadap makanan Indonesia. Menurut saya, makanan Indonesia itu tidak kalah enak dengan makanan luar negeri, terutama rasa pedasnya. Jadi, saya berharap kita semua dapat mencintai produk Indonesia dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, salah satunya dengan cara sering-sering makan makanan Indonesia dibandingkan makanan negara luar. Dan juga tidak lupa untuk menyukai makanan kita sendiri. Maksudnya, makanan dari Indonesia. Selain itu, kita perlu mencintai kuliner Indonesia agar kuliner di Indonesia tidak menjadi punah. Sekian dari video saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton. Saya berharap video saya dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.